kita udah deket nih Bem. Saya tangannya udah begini, ya kan? Dia mukanya di sini, saya tangannya begini. Entah gimana, tapi kakinya bisa deng. Loh, kok tetap kena? Ini kakinya dari mana? Deng, loh kok kena? Halo, pagi ini aku kedatangan tamu istimewa. Ini adalah Sabem Budi yang dulu pertama waktu aku masih SD itu dari masih nggak bisa apa-apa, dari ban masih ikut pertama kali ban putih sampai ngajarin aku sampai akhirnya taekwondo bisa menjadi ya bagian daripada karir saya. Modal untuk karir, tadinya di film drama, sinetron drama, akhirnya masuk ke laga. Ya basicnya itu berkat Sabem Budi. Nah sekarang kita mau bincang-bincang dikit karena sebenarnya aku sendiri juga nggak tahu dulu banget pertama kali tuh apa sih yang ada di benaknya Sabem Budi waktu aku masih ikutan awal-awal. Kayaknya bahasa Indonesia juga masih agak berantakan ya, iya kan? Dulu waktu dia pertama kali diajak sama Andrew kan masih ya bahasa Indonesia masih gitu-gitu kan, masih SD. Belum pasti. Hah? Ya belum pasti. Belum pasti ya. Jadi masih belum pasti banget gitu, masih aduh asal-asal banget deh. Nah, kita daripada saya ngomong, kita tanya aja langsung ya. Oke, Sabem Budi, pertama kali aku diajak sama sahabatku Andrew Awal, ya kan? Diajak untuk gabung di taekwondo. Itu kan di kompleks koperasi ya, di Pancoran, lumayan jauh loh. Aku tuh tinggalnya dulu masih di Cipulir, dekat pasar Kebayoran Lama. Jadi 2 kali seminggu tuh naik sepeda ke Pancoran, latihan, terus malam-malam kita latihan jam berapa dulu Sabem? Dari jam 7 sampai 9. Hah? 7-9. Jam 7 sampai jam 9. Ini aku kelas umur 12 ya, kelas 5 SD ya? Kelas 45. Kelas 4, kelas 5, pertama banget tuh, kelas 5 SD. Jadi itu masih umur 10 ya? Ya, antara Enggak dong. Hah? Antara 11. Iya, 11 ya? 11. Iya, 11. Iya, kelas, iya, benar. Umur 11 tahun, 10 tahun itu naik sepeda sendirian. Jadi emang Jakarta tuh dulu tuh emang masih aman ya, beda sama sekarang. Naik sepeda, jam 6 udah naik sepeda, jam 7 nyampe tempat taekwondo, latihan di lapangan tenis dulu ya. Terus kemudian jam 9 pulang lagi sampai rumah jam 10. Jadi udah kardio, udah bela diri. Waduh, mantep banget deh. Tapi seru banget dan sekarang pengen tanya sama Sabem Budi. Sabem Budi sekarang umurnya udah berapa sih? 61. Sabem Budi 61. Wah, 61 aja masih kayak begini badannya. Kan kita kan dulu Mujiman Group ya. Nah, Sabem Mujiman sendiri itu yang tertinggi di Indonesia ya? Betul nggak tuh? Oke. Dulu, sampai dan berapa gitu kan Sabem ya. Mujiman? Dulu almarhum sama Mujiman, itu udah almarhum. Itu dulu kita digabung di Mujiman Group. Ya nama klub taekwondo itu Mujiman Group. Akhirnya saya ngebentuk sendiri yaitu pakai nama Klub Teladan. Ya, saya bisa ngebentuk sekarang namanya Ari Wibowo model begini. Dulu masih culun bener. Ya kan? Zaman SD ya masih culun bener namanya. SD sekarang lain masih di dulu loh. Kalau Beda banget. SD sekarang ya boleh bisa ngeliat, SD dulu jauh. Gitu ya. Jadi itulah. Jadi kenapa istilahnya sekarang dibentuk dengan nama Teladan Club ya. Nama Mujiman Group itu yang pertama kali dulu paling tinggi di Indonesia itu adalah dan 2 itu paling tinggi. Itu Mujiman. Ya. Sebelum beliau meninggal itu dia udah dan 5 ya? Ya. Wah gila ya, dan 5 ya. Luar biasa. Di Indonesia yang paling ya saya boleh bilang anak kedua ya. Ya apa ke regenerasi yang kedua. Kalau yang pertama adalah dari yang dulu disebutnya Dewan Guru. Kalau sekarang kan istilahnya ada disebut master, ada disebut Sabem dan lain-lainnya. Ya. Nah tapi kenapa sekarang gini loh Bem, ini aku aja bingung tadi ini buat anak-anak taekwondoin pasti yang orang lama ya pasti tahu. Jadi dulu kita istilahnya Dwi Tolyo Chagi
iya kan? Kemudian ternyata belakangan dibilang, oh itu ternyata salah, yang benar adalah Dwi Kurigi gitu. Nah, kenapa bisa ada perbedaan itu? Apakah emang benar dulu salah atau ada perubahan apa sih yang bisa bikin jadi ubah begitu, beda begitu? Oke, sekarang kalau yang sekarang, nama-nama yang sekarang, nama gerakan-gerakan yang sekarang ini adalah dari mulai penggerakan sampai akhir daripada penggerakan itu disebut. Ya. Kalau dulu kan enak aja orang tendang dulu cagi, ya. Atau dulu Dwi cagi, ya. Sasaran kalau cagi itu kepala, ya. Dwi putar. Dwi itu putar, jadi seenak nyebutnya aja dulu. Oh. Yang penting cara bergeraknya benar. Oh, tapi sebetulnya itu kita asal sebut gerakan, nama gerakannya namanya udah bener, tapi udah bener. Hanya bener sesuai dasarnya doang gitu. Dwi, Kolio, Cagi, ya kan. Tendangan putar kepala gitu kan. Nah, tapi ternyata yang bener adalah Dwi Kurigi. Ya. Oke. Di Korea sendiri kan taekwondo tuh ada beberapa macam aliran. Bukan aliran, ada klub lah judulnya ya. Jadi itu macam-macam. Jadi setiap pelatih yang dari Korea datang namanya berubah. Kan basic atau dasarnya tetap aja sama. Betul. Nah, Bang, sekarang mau tanya, ini kan udah backgroundnya taekwondo ya. Nah, sekarang mau tanya ke sayanya nih. Waktu pertama kali si Andrew ngajakin saya bergabung, itu ada yang kesan apa yang Sabung Budi dapat? Ini jujur-jujuran aja ya, ini nggak usah, jangan karena saya jadi nggak enak atau apa. Lepas aja. Ada yang kejadian lucu, ada kejadian yang nyebelin, ada kejadian yang bikin marah, silakan. Yang saya pandang adalah kalau taekwondo yang dilihat adalah postur. Postur atlet untuk seorang atlet. Taekwondo yang dicari adalah kaki yang panjang, ini yang pendek. Cocok dong saya. Makanya pas saya lihat, wah, ini anak bagus juga nih posturnya. Makanya di sini secara tidak langsung saya memfokuskan kan di dulu di koperasi di Guru Reko itu ada beberapa atlet, beberapa anak yang kualitasnya bagus-bagus. Nah, pertama kali latihan sengaja saya pancing dulu, latihannya udah giliran udah oke semuanya, saya pancing mentalnya, keberaniannya. Saya coba latihan, saya adu fighting sama sabuk yang lebih tinggi, sabuk hijau kalau nggak salah waktu itu. Saya ternyata bisa mengimbangi dan berani. Nah, pas kebetulan waktu ada event kejuaraan di Jakarta Selatan. Nah, waktu itu saya coba, saya tawarkan mau apa tidaknya. Waktu Ari kan bilang, wah saya masih mikir-mikir dan lain-lainnya bahasanya karena belum bikin dari orang tua, bla lain-lainnya kan. Ya udah, itu saya ada semacam, walaupun disebutnya bukan latihan khusus, cuma saya latih secara khusus untuk beberapa atlet yang ikut kejuaraan. Iya. Ya alhamdulillah, waktu itu yang namanya Guru Reko untuk koperasi yang hari latihan itu juara umum kan. Iya. Ya kan, mewakili untuk di kejuaraan daerah. Alhamdulillah juga ya dapat medali emas juga untuk tingkat junior. Iya. Wah, tapi kan waktu itu kan saya ikut juga, Bang. Ikut pertandingan. Iya, ikut pertandingan, akhirnya dapat emas kan, dapat medali emas kan. Saya dapat perunggu. Enggak, yang lain dapat iya. Tapi kan karena masih putih. Orang maklum sabuk putih. Tapi kan saya turunin ke pertandingan, malah pelatih mana yang berani. Karena saya sudah melihat basic awalnya, latihan dasarnya dan mentalnya bagus, saya coba, kenapa tidak? Toh akhirnya sampai sekarang banyak atlet saya juga yang masih sabuk putih, saya ikutin kejuaraan dan alhamdulillah dapat juga medali. Iya ya, padahal kan sebenarnya putih kan nggak boleh ikut kan? Nggak boleh, minimal biru. Jadi saya pakai. Ya waktu itu ya karena saya istilahnya ini saya rekomendasikan dulu ada istilahnya kan masih berlaku secara sakti. Iya, jadinya akhirnya saya bisa bertanding pakai sabuk biru walaupun aslinya putih kan. Putih. Nah, jadi kayaknya yang pertandingan pertamanya itu mungkin ketemu orang juga yang mungkin aslinya juga dia pakai merah ya. Yang pertama pakai merah. Tapi kayaknya dia merahnya juga merah palsu tuh. Merah palsu. Iya. Yang pertama ya. Yang pertama karena akhirnya saya menang kan, saya bisa menang. Yang kedua
merah juga, tapi kayak merah asli. Jadi itu apa? Kita udah deket nih Bem. Saya tangannya udah begini, ya kan? Dia mukanya di sini. Saya tangannya begini. Entah gimana, kakinya bisa deng. Loh, kok tetap kena? Ini kakinya dari mana? Deng. Loh, kok kena? Jadi agak kaget juga tuh, bingung tuh. Ya karena waktu itu belum sampai ke sana teknik dasarnya. Tekniknya, iya. Karena pertama masih sabuk putih, saya juga nggak bisa melampaui yang sabuk putih dilatih dengan gerakan sabuk biru. Nggak mungkin. Iya. Iya dulu saya inget tuh Bem, saya masih putih, tapi giliran yang grup sabuk putih boleh istirahat, Sabem selalu narik saya. Ya. Yang putih sama kuning boleh istirahat. Ari, ikut ke yang hijau biru. Ya. Latihannya bareng dengan mereka gitu. Ya. Wah. Itu secara tidak langsung kan saya memperhatikan. Itu Jadi mendidik mengkhususkan. mentalnya ya, mendidik mental ya. Ya, mengkhususkan untuk ada penambahan. Jadi kalau Luar biasa sih. anak dulu masih bilang mentalnya bagaimana cara mental mendidik mental itu masih bisa di. Tapi Bem, kalau saya ngeliat anak-anak sekarang beda banget ya cara didiknya. Ingat nggak Bem, waktu kita gasuku itu kenaikan tingkat, kenaikan sabuk, kenaikan warna, kenaikan ujian. Itu kita dulu latihannya lari dari kaki dari puncak bawah nih antara Bogor ketemu jalan raya puncak ya yang masih di bawah banget. Itu kita lari tanpa alas kaki ya. Lari sampai ke puncak pas. Lari sampai ke puncak pas, itu udah kaki udah rasanya kayak apa? Itu kan aspal lumayan kasar juga gitu ya. Dari situ kita belok ke kiri ya. Belok ke kiri masih jalan setapak yang betul-betul Ke arah villa. Ke arah villa itu betul-betul kerikil, tanah segala macem. Aduh itu lumayan sakit. Sampai di villa itu juga nggak istirahat ya, itu ganti-gantian. Kebetulan saya nggak langsung kebagian, itu langsung ininya ya Mental, TK ya. Fisiknya istilahnya mentalnya sih, gerakan dasarnya lah. Gerakan dasar kan, TK-nya, TK apa dulu? Yang bisa Tiger ya, bisa Tiger 1 misalkan. Tiger 1, Tiger 2, terus abis itu pertandingan juga ada kan? Fighting. Gila itu bener-bener capek banget dan modal kita saat kita lari kan kita nggak boleh bawa apa-apa. Modal kita tuh cuman saya di tangan saya bawa gula Jawa supaya dapat energi. Jadi kalau udah kecapean udah lari terus, capek lari terus, jadi nggak berhenti itu sampai kaki tuh sampai kapalan, sampai udah kelupas segala macem, tapi udah mati rasa. Udah mati rasa tuh Bung. Jadi seperti yang kalau dulu namanya gasuku sebetulnya. Iya, gasuku itu sebetulnya istilah orang-orang karate. Kalau saya mengistilahkan adalah ujian fisik mental. Oh itu istilah karate. Tapi dulu kita pakai itu gasuku. Karena ya orang-orang yang istilah yang disebut dewan guru itu mengartikan hampir sama, yang penting istilah yang penting kalau dulu seenak udahnya lah bahasanya begitulah. Jadi dulu namanya, kalau saya sebut namanya ujian fisik mental. Jadi anak-anak tuh saya turunkan dari Ciawi, Lampu Merah Ciawi sampai puncak pas, posisi nggak pakai sepatu, telanjang kaki. Sekarang udah nggak boleh ya gitu Bung? Dia ada yang melakukan, bukan nggak boleh. Iya, soalnya takut di orang tuanya nanti inin anak takut nanti dikomplain kan? Enggak. Bukan karena itu. Bukan. Kenapa sekarang kok kayaknya lebih dimanja sih anak-anak sekarang sama kita dulu beda? Ya. Karena model sekarang kembali lagi ke sistem latihan. Sistem latihan dulu sama anak sekarang tuh jauh beda sekali. Dulu lebih keras ya? Dulu. Udah kayak... Kalau dulu latihan, yang namanya latihan taekwondo, yang penting ukuran. Kalau sekarang yang penting surat. Sekarang anak-anak latihan yang penting punya sertifikat ijazah taekwondo selesai. Dia mau bisa gerakan, ini cukup udah. Kalau dulu yang namanya taekwondo yang penting kalau dia itu ukuran. Bukan surat. Malah kayaknya saya jarang dapat surat. Ya karena dulu nggak pernah ikut ujian.
Ikut dong. Iya, jarak. Oh, tapi saya naiknya karena menang ya, karena menang. Jadi naik sabuk biru. Naik ke biru karena menang. Iya betul. Dulu Ari nggak pernah ikut ujian. Kecuali yang itu ikut tuh, yang ke puncak kan ikut. 2-3 kali deh kalau nggak salah. 2-3 kali ikut, iya. Ikut UKT, kalau sekarang disebutnya itu UKT. Ujian kenaikan tingkat. Ya. Kalau dulu kan ujian aja, ujian dulu tuh sekaligus, kalau nggak ada ujian fisik mental nggak lulus. Ya kan? Dan dulu istilahnya bagaimana mendidik anak-anak tuh supaya mandiri, orang tua pun percaya, mau menyerahkan anak-anak kepada pelatih. Kalau sekarang orang tua was-was ke pelatih. Kenapa? Ya faktornya ada banyak faktor. Jadi anak terlalu manja. Beda sama dulu, orang tua dulu juga pasti memanjakan anaknya pasti. Cuman pola pemikiran itu mindsetnya beda. Terus Sabem, saya mau tanya yang Sabem latih yang dari dulu ya, yang sekarang menjadi ya, kalau saya kan akhirnya kan itu modal buat jadi, bukan modal lah, tapi itu modal tambahan buat jadi artis. Maksudnya saya kan emang awalnya kan asalnya dari drama ya, acting drama segala macem. Tapi terus akhirnya setelah ada satu adegan di mana saya diminta untuk main laga juga, pada kaget. Wih, kok ternyata bisa disuruh tendangan ini, suruh tendangan itu. Loh, kok bisa gitu? Karena saya nggak pernah cerita gitu kalau saya dulu taekwondo gitu. Karena kan selama ini dimintanya sinetronnya filmnya tuh film drama gitu kan, film percintaan segala macem. Begitu masuk sinetron pun drama gitu. Begitu disuruh laga jago ternyata. Akhirnya jadi awalnya saya diajakin derun debu sama Willy Dozan itu karena Willy Dozan itu kan kuat banget di laganya tapi sangat lemah di actingnya. Nah jadi akhirnya produser minta kita butuh satu nih yang lebih muda untuk mendapat pangsa pasar anak mudanya dan dramanya gitu kan. Laganya udah ada Willy Dozan, jadi Ari masuk ya di drama, tapi kan pada dasarnya ya karena Willy Dozan terlibat ya ini lebih ada laga-laganya. Kaget akhirnya begitu saya disuruh ada acting, ada fighting dikit, nggak apa-apa ya. Saya bilang ya udah coba aja. Kaget, loh kok bisa disuruh gini, loh kok bisa, akhirnya dinaikin lagi, coba begini, loh kok bisa. Ya karena kan basicnya taekwondo gitu kan. Akhirnya udah jadilah setelah Deru Debu ya jalan sendiri akhirnya di sinetron laga banyak banget gitu, sampai ke luar negeri syutingnya segala macem. Jadi sebetulnya sedikit banyak ya berkat Sabem Budi juga yang udah ngajarin saya, berkat sahabat saya Andrew awal juga, karena dia yang juga awal ngajakin saya untuk ke kompleks koperasi belajar taekwondo sama Sabem Budi. Jadi sebetulnya kita tuh nggak pernah tahu ke depan tuh akan dibawa kemana. Makanya saya juga selalu ngajarin anak saya, Kenzo Marco, cobain ini, cobain taekwondo, cobain Kenseido, cobain macem-macem, Jeet Kune Do, cobain apa-apa, Muay Thai, sukanya nanti yang mana, atau bahkan yang lain juga. Yuk kita camping, siapa tahu suka nature, dia nanti jadi rock climbing atau apa. Kalau tidak pernah dicoba, mana tahu sih orang anak kita suka atau enggak, ya kan? Jadi kan semua tuh harus dicoba. Nah saya tuh berterima kasih banget. Ternyata di bela diri itu bukan sekedar menjadi hobi, bukan sekedar menjadi sumber rasa percaya diri dan disiplin, tetapi bahkan bisa saya gunakan untuk mencari penghasilan buat keluarga, untuk sebelum nikah juga penghasilan untuk diri sendiri gitu kan. Semua itu kita nggak pernah tahu masa depan akan membawa kita kemana, tapi yang penting segala bakat itu sebagai orang tua ya, segala bakat tuh harus kita coba untuk anak kita jalanin. Nanti suka nggak suka ya itu urusan belakangan, yang penting udah pernah dicoba. Bener nggak Bang? Nah Sabem ini masih luar biasa, tetap dari dulu sampai sekarang menjadi panutan saya, Sabem Budi. Dan terima kasih untuk semuanya, untuk dulu ngedidik saya dengan keras, bahkan saat gasuku itu ya, saat kita lari di puncak itu tuh Sabem Budi tuh di belakang, paling belakang perewotan. Jadi kalau sampai ada yang tahu-tahu pakai alas kaki atau ada yang berhenti,
langsung gituin. Dan apa ya, justru mungkin gara-gara itu ya kita menjadi seperti apa adanya sekarang ini. Sabang Budi tetap terus menjadi inspirasi buat saya dan buat banyak orang, seperti yang udah selalu melakukan ke saya juga. Jaga kesehatan, sukses terus untuk keluarga juga. Salam buat keluarga di rumah. Terima kasih banyak Sabang, sukses terus, dan kita tetap latihan terus ya, kita rutin ya. Siap. Biar bisa bagus lagi tendangannya, biar bisa kayak dulu lagi, biar bisa lurus lagi. Terima kasih teman-teman, sekian dulu dari saya dan kita tunggu di acara berikutnya.